Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bangka Barat, Erpita Markazeli, dengan fasilitator Ibu Asina dan pengajar praktik Ibu Nurhamidah. Adapun rancangan tindakan aksi nyata yang saya lakukan yaitu adapun latar belakangnya, dalam menjalani peraturan, bila mana ada murid yang melakukan suatu pelanggaran, tentunya ada suatu tindakan yang harus dilakukan. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan di kelas maupun di sekolah kita agar tidak ada lagi guru yang menerapkan sebuah hukuman, melainkan melalui sebuah budaya positif. Tujuan dari aksi nyata yang saya lakukan adalah menciptakan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Kemudian, agar tumbuhnya budaya positif di sekolah yang diterapkan oleh semua warga sekolah. Standar ketercapaian aksi nyata yang telah saya lakukan adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat yang dilakukan oleh wali kelas dan murid. Kemudian, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Serta guru mulai menerapkan restitusi dan memiliki posisi kontrol manajer dalam menyelesaikan permasalahan yang dilakukan murid. Adapun langkah-langkah tindakan dari aksi nyata yang saya lakukan yaitu yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penerapan budaya positif di sekolah dan meminta izin untuk mensosialisasikan dengan rekan guru. Yang kedua, membuat keyakinan kelas bersama murid. Yang ketiga, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan sosialisasi pemahaman materi budaya positif. Dan yang keempat, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Kemudian, dukungan yang saya butuhkan dalam menjalankan aksi nyata ini, yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang disusun dapat dilakukan dengan lancar dan menyeluruh. Yang kedua, keyakinan dari semua warga sekolah bahwa budaya positif bisa dilakukan. Dan saya membutuhkan dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Adapun kegiatan pertama dari aksi nyata ini adalah membuat keyakinan kelas. Berikut video tentang pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan bersama murid. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, apa saja yang kalian inginkan di dalam kelas ini? Misalnya nih, Bu, kita mau saling menghormati, tidak ada yang saling mengejek. Nah, kalian tulis, nak ya, apa-apa yang kalian inginkan di sini di dalam kertas ini, nak ya. Ya, paham? Oke, sekarang Ibu bagikan dulu kertasnya. 3. Oke. Ya. Ini sudah kalian tuliskan apa saja keinginan-keinginan keyakinan kelas yang ingin kalian tuliskan di dalam kelas ya. Oke, sekarang Ibu tulis dulu ya keyakinan kelas. Yang pertama, Ibu baca dulu satu persatu, nah ya. Tidak boleh berisik. Nah, tidak boleh berisik yang diinginkan. Tidak boleh berisik itu artinya masuk di dalam disiplin, nah ya. Disiplin di dalam kelas, Ibu tulis ya. Masuk ya. Masuk, Nana? Masuk ya. Disiplin. Disiplin
di dalam kelas. Terus yang kedua, Ibu baca lagi. Saling tidak ejek-ejekan dan tidak saling pukulan. Nah, kalau kita tidak mengejek orang, tidak memukul orang itu kira-kira kita itu menghargai nggak? Nah, jadi kita tulis keyakinan kelasnya adalah saling saling menghargai. Terus yang ketiga, tidak boleh ngomong kasar. Nah, kalau ngomong kasar nih masuk enggak saling menghargai, Nak? Masuk enggak? Masuk. Iya, berarti sudah ya, sudah termasuk di sini ya. Saling menghargai. Oke. Kemudian saling menghormati dan tidak mengejek teman. Oke, saling menghormati. Nah, saling menghormati. Oke. Terus belajar dengan tertib. Masuk nak ya disiplin tadi ya. Kalau kita belajar dengan tertib itu artinya kita disiplin. Oke, masuk lagi. Terus sopan kepada guru dan teman. Sopan itu masuk di saling menghargai ataupun saling menghormati boleh. Jadi sudah masuk nah ya. Terus menjaga kebersihan lingkungan. Oke, yang keempat menjaga kebersihan ya. Menjaga kebersihan. Terus yang kelima, tidak boleh menyontek jawaban teman. Ya, masuk di saling menghargai. Tidak boleh terlambat. Masuk di dalam disiplin. Kalau tidak terlambat itu artinya kita apa? Disiplin ya. Iya. Terus harus menghormati guru. Ya, saling menghormatin tadi. Nah ya, inilah masuk. Tidak boleh mengejek, juga masuk saling menghargai. Terus saling berteman, tidak boleh mengejek ya. Datang ke sekolah tidak terlambat. Masuk disiplin tadi. Di dalam kelas kita tidak boleh berisik. Ya, masuk juga itu di dalam disiplin. Terus tidak boleh bermain dalam kelas. Nah, ya itu juga masuk dalam disiplin. Tidak boleh ketinggalan pergi ke sekolah. Tidak terlambat ini nah ya maksudnya ya. Jadi masuk di dalam disiplin. Terus tidak boleh mengejek teman, masuk di dalam saling menghargai, saling mengejek dan saling menghormati. Iya, masuk juga di saling menghargai. Jadi dari pendapat-pendapat kalian ini muncullah keyakinan kelas kalian 4 ini. Nah, yang pertama disiplin di dalam kelas. Kemudian yang kedua saling menghargai, yang ketiga saling menghormati, dan keempat menjaga kebersihan. Nah, inilah keyakinan-keyakinan kelas yang harus kalian lakukan di dalam kelas. Jadi ketika kalian sudah membuat keyakinan kelas, maka kalian sudah bertanggung jawab untuk melakukan keyakinan kelas ini. Dan kalian harus bertanggung jawab dengan pendapat-pendapat yang sudah kalian tuliskan ini. Nah ya, paham? Oke. Kegiatan kedua dalam aksi nyata saya adalah sosialisasi di sekolah mengenai pemahaman budaya positif. Berikut video tentang sosialisasi yang saya lakukan tentang pemahaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Negeri 13 Lubuk, yang saya hormati rekan guru dan pegawai SDN Negeri 13 Lubuk. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam acara sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah sebagai bentuk aksi nyata dari pendidikan guru penggerak Kabupaten Bangka Barat.
Sebelumnya, perkenalkan, saya Nora Indrasari. Saya sebagai moderator yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mari kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara kita pada pagi hari ini berjalan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SDN Negeri 13 Kudus. Kepada Ibu Kepala Sekolah Wiken Siswati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan guru yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmatnya, sehingga hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka sosialisasi menyebarkan pemahaman budaya positif. Mudah-mudahan sosialisasi ini membuat kita menjadi lebih paham, sehingga dalam kegiatan belajar mengajar kita nanti akan lebih baik. Di sini saya hanya ingin mengingatkan, mari kita sama-sama menjadi informasi dari Ibu Ervita sebagai guru penggerak. Semoga dengan beliau mengikuti sebagai guru penggerak ini banyak ilmu yang beliau dapat, sehingga juga nanti membawa kebaikan bagi kita semua. Semoga juga sosialisasi ini dapat membuat sekolah kita menjadi lebih baik, dan kedepannya kita akan menjadi sekolah yang bisa dibanggakan, terutama di desa kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi, mari kita bersama-sama bekerja sama, menambah pengetahuan, kemudian meningkatkan kemampuan kita sebagai guru. Semoga kita nantinya lebih baik dari sebelumnya. Demikian sambutan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Wiken Siswati atas sambutannya, kepada Ibu Ervita dan teman-teman semua. Baiklah, untuk acara selanjutnya mari kita dengarkan pemaparan materi tentang penerapan budaya positif di sekolah SDN 13 Kudus yang akan disampaikan oleh Ibu Ervita Markazeli. Kepada Ibu Ervita Markazeli kami persilakan. Terima kasih untuk Ibu Nora atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Kudus, izinkan saya pada hari ini untuk menyebarkan pemahaman budaya positif sebagai bentuk aksi nyata saya dari pendidikan guru penggerak Kabupaten Bangka. Bapak Ibu Guru, ketika kita mengetahui bahwa hukuman itu sudah tidak boleh lagi diterapkan di sekolah, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu Guru? Kenapa terlintas di pikiran Bapak Ibu Guru
Jadi sebenarnya apa sih yang harus kami lakukan? Pernahkah terlintas apa kami harus membiarkan hal-hal yang tidak wajar dilakukan oleh siswa tersebut? Pernahkah terlintas seperti itu? Baiklah. Nah, dari budaya positif ini nanti kalian Bapak Ibu Guru SD Negeri 13 Kudus akan menemukan jawabannya. Nah, konsep utama modul budaya positif ini ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Terus kedua, ada motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, ada keyakinan kelas. Dan yang keempat, ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, ada posisi kontrol. Dan yang keenam, ada segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, untuk kita menerapkan budaya positif ini, kita harus paham dulu keenam konsep ini agar kita bisa menerapkan budaya positif tadi dengan baik. Nah, kita lanjut pada pembahasan pertama, yaitu tentang disiplin positif. Kita biasa memaknai kata disiplin ini dengan kata kepatuhan dan cenderung menghubungkan dengan ketidaknyamanan, atau biasanya kita hubungkan dengan hukuman. Biasanya ada kata disiplin pasti ada identik dengan hukuman. Nah, sebenarnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan eksklusif. Jadi keinginan mereka melakukan disiplin ini bukan karena dorongan dari kita, tapi muncul dari dalam diri siswa itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih agar siswa ini bisa memunculkan dorongan intrinsiknya ini? Nah, nanti ada tahap-tahapannya. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi, anak melakukan disiplin tanpa perlu kita sogok, tanpa perlu kita berikan imbalan, tanpa perlu kita ancam. Awas ya, nanti kalau kamu masih begitu, kamu tidak naik kelasnya. Tidak perlu lagi kita mengeluarkan kata-kata seperti itu. Ataupun hukuman, berdiri kamu di depan yang bendera selama 10 menit. Nah, itu sebenarnya sudah tidak boleh lagi kita lakukan. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Jadi siswa ini diajarkan bagaimana dia mengontrol diri sendiri. Bukan kita yang mengontrolnya, tetapi mereka sendiri yang mengontrol. Bagaimana menguasai diri untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai ini adalah nilai-nilai universal. Aduh, apalagi ini nilai-nilai universal? Nanti akan saya bahas ya Bapak Ibu. Nah, nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, Bapak Ibu. Atau nilai-nilai ini merupakan fondasi dalam kita berperilaku, dalam kita bersikap. Nah, nilai-nilai kebajikan merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap kita individu manusia. Jadi kita manusia ini pasti ingin memiliki sifat yang mulia kan? Pasti kan? Tidak ingin ada yang memiliki sifat buruk. Nah, inilah nilai-nilai universal. Salah satunya nilai universal yang terdapat di dalam pendidikan di Indonesia ini adalah profil pelajar Pancasila. Ada yang ingat Bapak Ibu dulu apa saja 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, ada kata akhlak mulia. Banyak sekali akhlak mulia ini. Ada menghormati, ada menghargai, ada disiplin, ada bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Kemudian
disiplin positif atau budaya positif ini secara tidak langsung kita mengajak atau menuntun siswa untuk berpikir kritis Bapak Ibu. Bagaimana bisa berpikir kritis nanti juga akan saya jelaskan. Kemudian yang terakhir adalah kreatif. Jangan lupa Bapak Ibu ya tentang profil belajar Pancasila tadi. Terus ada juga yang harus kita pahami dalam menerapkan budaya positif ini adalah kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar anak ini yang melakukan hal seperti ini? Apa sih kebutuhan dasar anak ini sehingga dia kita beri tanda kutip nakal? Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Jadi kalau mereka merasa tidak mampu memenuhi kebutuhannya, terkadang mereka melakukan hal-hal negatif Bapak Ibu. Terus ada pendapat seorang ilmuwan yang bernama Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita sendiri. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, jadi budaya positif ini nanti kita diarahkan untuk anak mencari solusi. Biasanya kan kalau kita selama ini, kalau anak melakukan sesuatu yang tidak pantas atau membuat sebuah permasalahan, kita guru yang mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Benar kan? Nah, tetapi di budaya positif ini untuk kita membiasakan anak sendiri yang berpikir, oh kalau saya melanggar aturan ini, apa sih yang harus saya lakukan? Apa sih sebagai rasa tanggung jawab saya? Nah, itulah yang dinamakan motivasi intrinsik tadi. Ada kemauan sendiri dari dalam diri siswa tersebut Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glaser dalam choice theory itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau disebut survival. Kebutuhan bertahan hidup ini ada bersifat biologis dan ada bersifat fisiologis. Bersifat fisiologis dalam bentuk misalnya kesehatan, terus rumah, makanan. Nah, ini semua adalah kebutuhan. Terus yang bersifat biologis misalnya reproduksi, yaitu untuk agar manusia ini tidak punah. Terus yang kedua, kebutuhan dasar adalah kasih sayang dan rasa diterima. Bahasa kerennya love and belonging. Kasih sayang dan rasa diterima ini berhubungan dengan psikologis Bapak Ibu. Psikologis itu rasa yang ada di dalam diri kita. Rasa ingin disayang, rasa ingin diterima di dalam lingkup koneksi sosial, dalam lingkungan sosial, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus kemudian kebutuhan dasar yang ketiga adalah kebebasan atau dalam bahasa kampungan freedom. Nah, kebebasan ini maksudnya adalah kita ingin memiliki pilihan, kita ingin mencoba hal-hal baru dan menarik. Nah, ini adalah masuk pada kebebasan. Terus yang keempat, kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan atau fun, yaitu ingin mencari kesenangan, ingin tertawa, ingin bermain. Jadi itu yang dibutuhkan kita. Alasan kita melakukan sesuatu adalah untuk mencari kesenangan. Terus kemudian kebutuhan dasar yang kelima adalah penguasaan atau power. Nah, kita ingin diakui atas kemampuan kita. Itu adalah kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glaser Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih agar kami lebih paham, agar kita guru lebih paham yang mana kebutuhan dasar kasih sayang, yang mana kebutuhan dasar bertahan hidup atau kebebasan atau penguasaan ini? Ada saya berikan contoh kasus. Banyak anak-anak kelas 2 yang mengeluhkan
kelakuan Doni yang sering meminta paksa bekal makanan teman-temannya. Sebagai guru, apa yang harus kita lakukan? Tentunya pertama kali yang kita lakukan adalah menganalisis dulu Bapak Ibu. Analisis dulu apa sih kebutuhan dasar si Doni ini, kebutuhan dasarnya apa yang belum terpenuhi sehingga dia melakukan hal ini. Nah, itu yang perlu kita cari. Nah, di sini ada 5 variasi jawaban dari Doni. Jika jawaban Doni, dia lapar karena orang tuanya tidak membawakan bekal. Saya lapar Bu, orang tua saya tidak bawa saya bekal. Nah, artinya kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Doni ini, dia melakukan merebut bekal temannya ini karena dia ingin bertahan hidup. Terus kemudian jika jawaban Doni, dia senang Bu karena temannya memperhatikannya dengan dia membuat rusuh, mengambil bekal temannya, maka teman-teman akan memperhatikannya, guru-guru juga akan memperhatikannya. Maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Doni ini adalah kasih sayang. Nah, kemudian jika jawaban Doni ini, dia bosan dengan bekalnya. Ibu saya membawakan itu aja Bu, setiap hari telur terus. Jadi saya bosan Bu ini. Jadi kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Terus jika jawaban Doni, dia iseng dan senang melihat temannya kesal. Jadi dia ini tipe orang yang senang kalau melihat orang marah. Nah, berarti kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya adalah kesenangan. Terus yang terakhir, jika jawaban Doni, dia merasa hebat. Nah, saya bangga dengan diri saya karena bisa membuat teman saya takut. Nah, bisa membuat teman saya menuruti keinginan saya. Itu artinya kebutuhan dasar yang ingin dia capai adalah penguasaan. Oke, kita lanjut. Selain kebutuhan dasar tadi, yang perlu kita pahami Bapak Ibu adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi perilaku manusia ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid kita melakukan sesuatu karena ingin menghindari hukuman dari kita. Mengapa di sini saya berikan tanda silang? Karena itu merupakan faktor eksternal. Itu adalah dorongan dari kita guru. Jadi mereka melakukan sesuatu, mematuhi sesuatu itu karena takut dihukum. Jadi faktornya dari luar, bukan dari dalam diri murid tersebut. Kemudian motivasi perilaku yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ternyata Bapak Ibu guru, setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, sebuah imbalan penghargaan kepada siswa itu ternyata merupakan disiplin dengan identitas gagal juga. Ternyata imbalan dan penghargaan ini tidak boleh, bukan tidak boleh, tapi sesekali, jangan setiap hari kita lakukan. Karena imbalan dan penghargaan ini juga merupakan faktor eksternal. Jadi anak melakukan sesuatu itu karena dia ingin mendapatkan imbalan, bukan karena benar-benar keinginan dari dalam hatinya untuk melakukan tersebut. Nah, yang bagus ini motivasinya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri Bapak Ibu. Artinya kalau dia sudah menghargai nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang ada di dalam dirinya, dia akan bertanggung jawab dengan perilakunya. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan di dalam diri murid kita. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada yang pertama hukuman. Hukuman ini biasanya bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Murid hanya bisa menerima sesuatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah, ini yang dikatakan gagal karena kita yang otoriter. Kita tidak mau tahu dengan alasan anak. Dia terlambat, pokoknya itu gak mau tahu. Pokoknya kamu terlambat, kamu harus baris di depan lapangan selama 30 menit. Nah, itu
hukuman ini bisa diberikan berupa fisik maupun verbal. Verbal itu ke psikisnya. Fisik tadi yang kita menghukum anak lari keliling lapangan atau berjemur dan lain sebagainya. Kalau verbal ini biasanya kita mengucapkan lewat kata-kata. Kamu ini bodoh sekali ya, kamu ini malas sekali ya, kamu ini setiap hari terlambat terus, kamu terus yang terlambat. Apalagi kita lakukan di depan teman-temannya, Bapak Ibu, sehingga dia bisa menjadi malu. Nah, hal ini yang harus kita hilangkan, kebiasaan-kebiasaan seperti ini yang harus kita hilangkan di sekolah. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal yang kedua, yaitu penghargaan. Saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka ini tidak dapat melakukannya tanpa suatu penghargaan. Jadi kita berpikir kalau tidak kita kasih penghargaan atau imbalan, anak ini pasti tidak bisa. Nah, di sana makanya kita tidak boleh melakukan penghargaan. Ternyata penghargaan ini tidak efektif, bisa merusak hubungan. Ketika kita seseorang diberi penghargaan atau dipuji oleh banyak orang, maka ada kemungkinan murid yang lainnya merasa iri, Bapak Ibu. Dia iri sama temannya, teman saya dapat penghargaan terus dari guru saya, teman saya dapat pujian terus dari teman saya, sedangkan saya tidak pernah. Dan dia akan membenci teman yang dipujinya tadi, makanya bisa merusak hubungan. Terus penghargaan bisa menurunkan kualitas. Jadi jika tidak diberikan imbalan, bisa membuat anak ini tidak mengerjakan tugas atau malas. Dia nggak mau, saya nggak mau mengerjakan tugas karena nggak ada hadiah dari ibu. Dan hal ini akan mematikan kreativitas mereka. Mereka tidak mau berpikir, mereka tidak mau berkreativitas. Terus kemudian penghargaan ini bisa menghukum, Bapak Ibu, menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Maka dari itu di kurikulum Merdeka ini sudah tidak ada lagi rankingan, karena rankingan itu masuk di dalam penghargaan. Mereka yang dapat ranking kedua akan merasa dihukum. Jadi yang mereka tidak mendapat ranking ini akan merasa dihukum. Aduh, saya ini bodoh ya, saya ini tidak bisa mendapatkan ranking. Nah, maka dari itu sekarang ranking dihapuskan di dalam kurikulum Merdeka. Terus bisa mematikan motivasi intrinsik. Jadi kalau kita selalu memberikan penghargaan kepada siswa, maka motivasi mereka melakukan sesuatu itu ya karena penghargaan, bukan karena keinginan mereka bertanggung jawab atas tugas mereka. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, di sini ada dua konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, ada yang sudah pernah dengar Bapak Ibu tentang restitusi? Ada? Belum ya? Baiklah, sekarang saya bahas dulu tentang konsekuensi. Kalau konsekuensi ini Bapak Ibu biasanya sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi sudah ada kesepakatan kelas antara guru dan murid. Jadi anak itu sudah tahu konsekuensi mereka, apa sanksi yang mereka akan terima jika mereka tidak melakukannya. Mereka sudah ada kesepakatan dengan guru. Ini disebut konsekuensi. Konsekuensi ini dibuat oleh guru dan murid. Jadi bukan cuma guru yang membuat konsekuensi atas pendapat murid. Kita bukan pendapat dengan murid sehingga akhirnya terbentuklah kesepakatan kelas dan konsekuensinya. Misal konsekuensi tidak membuat PR, nanti setelah pulang 15 menit tinggal di dalam kelas untuk mengajarkan tugas tambahan. Nah, itu maksud dari konsekuensi. Terus
konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang kedua, restitusi. Pilihan teori kontrol atau murid memegang kontrol. Nah, di sini maksudnya adalah ketika kita menerapkan restitusi, kita memberikan pilihan kepada murid. Kita membuat murid kita menjadi memegang kontrol atas dirinya sendiri. Kita membuat murid belajar memecahkan masalah. Kalau mereka membuat masalah seperti ini, kira-kira apa ya solusi yang bisa saya lakukan? Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada murid kita. Kemudian murid bisa dikuatkan dengan restitusi ini. Setelah mereka melakukan kesalahan, mereka sudah menemukan solusinya, mereka akan kembali dengan karakter yang lebih kuat, Bapak Ibu. Bahkan ada kemungkinan, ada kemauan di dalam dirinya untuk tidak mengulanginya. Itu tentang restitusi. Terus ada lagi konsep disiplin dengan menggunakan pendekatan restitusi, yaitu cara menanamkan disiplin positif. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita bukan untuk menghukum, tetapi untuk memperbaiki, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini di dalam restitusi. Ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama, bukan menembus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita ketika menyelesaikan sesuatu masalah dengan restitusi, kita memberikan tawaran kepada anak. Apa yang kamu bisa lakukan untuk mengatasi masalah ini? Nah, kira-kira kamu ada terpikir solusinya apa enggak, nak? Nah, itu yang akan kita terapkan kepada murid kita. Terus kemudian menuntut untuk melihat dalam dirinya. Jadi kita di dalam restitusi itu nanti ada bagian-bagiannya. Ada bagian kita diajak menuntut. Nah, kira-kira kalau kamu menjahili teman itu adalah perbuatan yang benar belum, nak? Pasti dia menjawab enggak, Bu. Nah, ini yang bisa membuat dia melihat ke dalam dirinya. Terus kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Nah, setiap hal yang dilakukan siswa itu pasti ada kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi. Terus fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi ketika kita menerapkan restitusi ini, Bapak Ibu, artinya kita sudah fokus pada pembentukan karakter peserta didik kita. Terus menguatkan dan fokus pada solusi. Tadi sudah saya singgung mengenai solusinya nanti akan dicari sendiri oleh peserta didik atau murid. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus biar Bapak lebih paham ya kalau kita kasih dengan sebuah contoh. Contohnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau kita memberikan hukuman, biasanya kita kalau menghukum siswa itu dengan emosi, dengan marah, atau bisa jadi kita membentak. Benar kan, Bapak Ibu? Nah, yang membuat hal ini murid menjadi takut. Dia bisa takut sama kita. Aku bisa jadi murid tersebut menjadi dendam sama kita. Karena murid ini kan memiliki perasaan. Ketika mereka merasa malu, saya dibuat malu sama Ibu Ervita, saya jadi benci sama Ibu Ervita. Nah, begitu akan muncul perasaan dendam di dalam dirinya. Terus
Terus kalau misalnya guru tersebut menerapkan konsekuensi, guru akan tegas dan murid menghormati peraturan. Guru memberikan konsekuensi berdasarkan kesepakatan. Misal nih, yang tidak membuat PR ini namanya Danu. Danu, kamu tahu kan apa konsekuensi di kelas kita kalau tidak buat PR? Iya Bu, saya tahu. Nanti 15 menit setelah pulang sekolah, saya harus tinggal di kelas Bu untuk membuat tugas tambahan. Oke, apa kamu siap untuk mendapatkan konsekuensinya? Iya Bu, siap. Nanti saya akan tinggal 15 menit setelah pulang sekolah. Nah ini, jadi konsekuensi ini tidak kita sendiri yang memutuskan, tapi sudah ada kesepakatan. Nah kalau restitusi, dia berbeda lagi Bapak Ibu. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, di sini tentang tidak buat PR, maka kita akan menanyakan keyakinan kelas. Kamu tahu apa keyakinan kelas kita? Misalnya contoh, bertanggung jawab dalam tugas Bu. Nah kira-kira kalau kamu tidak mengerjakan PR ini bertanggung jawab gak? Nah, enggak Bu. Nah jadi apa yang akan kamu lakukan? Nah, jadi dia berpikir sendiri, bukan kita yang menentukannya. Murid belajar memecahkan masalah yang telah mereka lakukan. Ada 5 posisi kontrol. Dian Gosling dalam bukunya yaitu mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah telah berpusat pada murid? Apakah telah memerdekakan dan memandirikan murid? Atau bagaimana penerapannya? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Gosling berkesimpulan ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol ini posisi kita sebagai guru dalam mengambil tindakan untuk memecahkan masalah pada murid kita. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun hukuman verbal. Tadi sudah saya singgung mengenai hukuman fisik dan verbal. Terus guru seperti ini biasanya senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu hanya dengan cara dia tidak perlu masukan atau pendapat dari murid. Pokoknya yang dia tahu semua akan berhasil dengan caranya dia. Nah ini adalah guru yang berpikir penghukum. Dan penghukum ini biasanya kita akan mengeluarkan suara dengan nada tinggi, dengan bahasa tubuh. Bisa juga kita merujuk-rujuk anak, bisa juga kita melotot, atau bisa juga kita membentak anak. Kemungkinan murid akan menjadi marah dan mendendam dengan kita guru. Terus kemudian yang kedua, posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, merasa rendah diri. Pembuat merasa bersalah akan memberikan nada suara yang memelas atau bisa jadi sedih. Bahasa subuh akan lesu. Jadi ketika kita ngomong sama anak itu akan lesu. Terus kemudian posisi kontrol pada teman. Nah, di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif, bisa berdampak positif. Kalau kita mengakrab, menganggap murid kita itu sebagai teman, bisa berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu hubungan baik kita dengan murid terjalin, Bapak Ibu. Jadi kalau kita seperti berteman dengan murid itu akan terjalin hubungan baik. Namun hal negatif dari posisi teman ini, bila suatu saat guru tersebut tidak bisa membantu
membantu saya. Nah, hal ini yang bisa menyebabkan memiliki dampak negatif. Terus kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau itu artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku murid-murid kita yang sedang kita awasi. Pada posisi kontrol pemantau ini biasanya kita menerapkan yang tadi, yang konsekuensi yang sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Nah, ketika kita menerapkan konsekuensi di dalam kelas, artinya posisi kontrol kita sebagai guru sudah pada level pemantau. Nah, terus posisi kontrol yang paling baik itu adalah posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer ini ketika kita menerapkan restitusi tadi Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah menerapkan restitusi di dalam kelas, artinya kita sudah berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Contoh penerapan lagi. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, ini sering sekali terjadi Bapak Ibu, bahkan hampir setiap hari Senin. Benar? Nah, kalau kita mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, kita akan berkata seperti ini pada siswa. Kamu ini sering sekali melanggar peraturan. Patuhi aturan sekolah, berdiri di barisan paling ujung sana. Nah, kita tanpa sadar Bapak Ibu ternyata kita masih menerapkan hukuman. Kita pisahkan anak-anak yang tidak memakai atribut, itu ternyata merupakan posisi penghukum Bapak Ibu. Terus kemudian membuat rasa bersalah. Nah, ketika kita berada di posisi kontrol membuat rasa bersalah, biasanya kita akan berucap begini. Berapa kali ibu harus beritahu kamu, ibu kecewa sama kamu, nak. Kamu gak benar sama ibu. Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah. Nah, kalau kita berada di posisi kontrol sebagai teman, biasanya ini contohnya ya Bapak Ibu. Contohnya kita akan berkata seperti ini sama murid kita. Ibu yakin nih kamu bisa tertib, ayo patuhi aturan sekolah. Jadi ibu akan bangga sama kamu. Kali ini tidak apa-apa deh kamu melakukan pelanggaran, tapi besok-besok jangan lagi ya. Nah, itu. Jadi kita terlihat akrab Bapak Ibu. Terus kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, posisi kontrol sebagai pemantau ini kita biasanya akan tegas. Kamu tahu kan aturan di sekolah kita? Ya Bu, tahu. Kamu tahu kan apa konsekuensinya? Ya Bu, tahu. Nah, itu kita biasanya akan menjadi guru yang tegas. Terus kemudian posisi kontrol sebagai manajer, maka kita akan bersifat ramah kepada anak, namun bukan berarti akrab. Ya, ramah tapi tidak akrab ya. Hanya kita bersifat ramah. Kamu tahu apa keyakinan di sekolah kita? Apa kamu meyakininya, nak? Bagaimana kamu cara memperbaiki masalah ini, nak? Nah, begitu ya. Jangan jadi kita tidak ada emosi, tidak ada marah-marah, kita hanya bersifat ramah. Terus kita lanjut ke keyakinan kelas. Bapak Ibu, mengapa kita sebut keyakinan kelas? Tidak peraturan kelas saja. Sebenarnya kan ya itu kan peraturan Bu. Kenapa disebut kita harus capek-capek punya keyakinan? Itu kan peraturan. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Kira-kira kalau kita menggunakan helm itu untuk apa, Bapak Ibu? Untuk keselamatan kita. Nah, kalau kita memiliki peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan itu untuk apa? Untuk kesehatan kita, Bapak Ibu. Nah, ini yang keselamatan dan kesehatan ini yang kita sebut sebagai keyakinan. Nah, kalau penggunaan helm ketika berkendaraan bermotor itu disebut peraturan. Nah, sedangkan keselamatan dan kesehatan itu disebut keyakinan. Oke, kita lanjut ciri-ciri keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak,
daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, biasanya kalau peraturan ini dia lebih rinci, kayak tadi kan harus memakai helm ketika berkendaraan. Tetapi kalau keyakinan kelas dia bersifat abstrak. Kalau masalah keselamatan itu kan banyak ya Bapak Ibu. Bisa kita memakai helm, bisa kita memakai sabuk pengaman, jadi lebih luas cakupannya. Maka dari itu kita perlu keyakinan kelas. Terus kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, karena dia tadi bersifat abstrak, lebih umum jadinya. Jadi dia tidak rinci. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata dilarang membuang sampah di dalam kelas. Nah, itu masih memakai kalimat negatif Bapak Ibu, karena masih ada kata dilarang. Bagaimana cara kita mengubahnya? Yaitu misalnya disiplin di dalam kelas. Disiplin itu kan banyak. Tidak membuang sampah itu termasuk disiplin nggak? Termasuk nggak? Iya, termasuk. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, maka dari itu tadi keyakinan kelas harus bersifat universal agar mudah diingat. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membuat keyakinan kelas, kita jangan tidak melibatkan murid kita. Kemarin saya sudah mempraktekkan di kelas Kak Sugeng sebagai contoh. Nanti akan saya putar sedikit videonya. Jadi kita ada curah pendapat dulu dengan murid. Bukan hanya kita sendiri yang menentukan. Tiba-tiba udah jadi ini keyakinan kelas kita, anak nggak boleh begitu Bapak Ibu. Itu artinya bukan kita menerapkan keyakinan kelas kalau hanya kita sendiri yang melakukannya. Nah, terus kita lanjut ke semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini tadi sudah ya. Terus yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini kita tinjau, kira-kira ada yang kurang nggak? Kira-kira ada yang perlu kita tambahin nggak? Nah, dan itu pun harus berdasarkan kesepakatan dengan murid kita lagi. Contoh keyakinan kelas, misalnya kembalikan barang ke tempatnya, kita bisa membuat kata bertanggung jawab. Terus kemudian dilarang mengganggu orang lain, kita bisa membuat keyakinan kelas saling menghormati atau menghargai. Terus contohnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bisa kita bikin keyakinan kelas komitmen dalam waktu. Terus dilarang melakukan kekerasan, bisa kita bikin keyakinannya keamanan dan saling menghormati. Terus dilarang menggunakan narkoba, menjaga kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau berempati. Kemudian yang terakhir dilarang merokok, bisa kita bikin menjaga kesehatan atau cukup dengan kesehatan dan menghormati orang lain. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas di dalam modul tentang kelas 5, keyakinan kelas 5. Yang pertama, selalu bersikap positif. Yang kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Dan yang kelima, senantiasa membantu. Ini hanya contoh Bapak Ibu. Nah, ini ada keyakinan kelas yang kemarin saya buat di kelas 4. Itu ada tahap ketika anak sedang melakukan curah pendapat. Nah, saya memberikan kesempatan anak melakukan curah pendapat melalui kertas not yang kemudian saya suruh anak-anak tempel ke depan kelas. Nah, dari kertas-kertas not ini akhirnya terbentuklah keyakinan kelas. Ini ada sedikit videonya Bapak Ibu. Dari pendapat-pendapat kalian ini muncullah keyakinan kelas kalian 4 ini. Nah, yang pertama disiplin di dalam kelas,
Kemudian yang kedua saling menghargai, yang ketiga saling menghormati, dan keempat menjaga kebersihan. Nah, inilah keyakinan-keyakinan kelas yang harus kalian lakukan di dalam kelas. Jadi ketika kalian sudah membuat keyakinan kelas, maka kalian sudah bertanggung jawab untuk melakukan keyakinan kelas ini. Nah, itu contoh dari sedikit pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu. Sengaja kemarin saya praktekkan agar ada bentuk begini ternyata membuat keyakinan kelas, karena nanti apalagi kita sebentar lagi sudah memasuki bulan 7 Bapak Ibu. Kita akan memasuki tahun ajaran baru. Nah, ini kesempatan kita untuk menerapkan membuat keyakinan kelas. Jadi nanti setelah tahun ajaran baru, saya harap seluruh guru, seluruh wali kelas di SD Negeri 3 Tebus ini sudah membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Terus kita lanjut ke segitiga restitusi. Jadi untuk kita menjalankan keyakinan kelas ini, kita perlu patokan, kita perlu acuan. Nah, acuan ini kita sebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Itu adalah 3 tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika kita melakukan pada posisi menstabilkan identitas, maka kalimat-kalimat yang bisa kita ucapkan kepada murid itu contoh-contohnya seperti di bawah ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu tidak apa-apa loh nak. Tidak ada manusia ini yang sempurna. Bisa juga ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Terus bisa juga kita sebagai guru, kita bisa kok nak menyelesaikan masalah ini. Nah, itu merupakan contoh menstabilkan identitas. Terus ada lagi, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ketika kalian mengatakan hal seperti itu, artinya kita sudah menstabilkan identitas murid kita. Atau ketika kita melihat anak melakukan kesalahan dan dia marah, dia memukul temannya, kamu pasti merasa marah sekali ya. Iya bu katanya. Nah, jadi wajar sih kamu marah kalau kamu diganggu. Nah, jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan kita mengecap anak itu nakal, ya. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Atau contoh lain dari kalimat menstabilkan identitas adalah, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu nak? Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaan dalam menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan. Langkah yang kedua dari segitiga restitusi tadi adalah validasi tindakan. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin akan terdengar asing bagi kita Bapak Ibu, karena kita baru akan memulai dari menerapkan budaya positif ini. Jadi mungkin nanti akan terasa kaku, tapi kita perlahan-lahan melakukan perubahan. Tidak bisa spontan, besok langsung disiplin positif selesai jadi sudah kita terapkan, tidak bisa seperti itu. Nah, kita harus melakukan perlahan-lahan. Kalaupun kita tidak bisa langsung pada posisi kontrol sebagai manajer, kita bisa Bapak Ibu tetap menerapkan konsekuensi dengan perlahan bertahap menuju ke manajer. Kalimat-kalimatnya dalam validasi tindakan, misalnya nih, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini sih sebenarnya nak, tapi ternyata enggak kamu lakukan ya nak. Nah, ini adalah merupakan validasi. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu.
alasannya nak, kenapa kamu mukul meja seandainya begitu Bapak Ibu. Terus contoh kalimatnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kita tanyakan alasannya tadi, sesudah kita menstabilkan identitas tadi kita validasi. Kamu patut bangga. Jadi wajar sih kamu melakukan itu. Kalau itu jadi kamu, kalau saya ingin melindungi diri, ya pasti saya akan melawan. Nah itu merupakan validasi tindakan dari kita Bapak Ibu. Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Nah sikap yang baru ini kita selipkan tadi sikap yang baik. Terus kita lanjut ke tahap keyakinan kelas, yaitu pertanyaan-pertanyaan tentang ketika kita sudah pada tahap keyakinan kelas. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa keyakinan kelas kita nak? Apa keyakinan sekolah kita nak? Atau bisa juga apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati nak? Nah terus atau bisa juga apa bayangan ideal kita tentang kelas. Nah terus bisa juga kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah itu merupakan contoh-contoh perkataan ketika kita sudah pada tahap keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, cara kita untuk menerapkan budaya positif ini kita mengikuti alur segitiga restitusi tadi dengan 3 tahap tindakan. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Memvalidasi tindakan yang salah bisa kita lakukan lebih dulu. Baru kemudian kita apalagi tadi Bapak Ibu? Lupa ya? Validasi tindakan yang salah bisa kita lakukan terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, atau menstabilkan identitas. Jadi dia tidak kaku Bapak Ibu ya. Boleh kita validasi tindakan yang salah dulu, baru kita menstabilkan identitas. Boleh juga menstabilkan identitas dulu, baru kita validasi tindakan yang salah. Tergantung konteks permasalahan yang sedang dihadapi anak tersebut. Tapi yang jelas yang terakhirnya adalah pada tahap keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah kesimpulan dari penerapan budaya positif ini yaitu dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Kita berefleksi pada diri kita sendiri. Nah, saya ini berada di posisi kontrol yang mana ya sekarang? Nah, bisa nggak saya menuju ke posisi kontrol manajer ya? Itu merupakan refleksi Bapak Ibu. Kita bertanya pada diri kita sendiri. Terus bagaimana perjalanan dirinya sebagai emong. Jadi kita guru ini sebagai emong Bapak Ibu, bukan sebagai penuntut, tapi sebagai penuntun. Jadi kita tidak boleh menuntut anak, tetapi kita menuntun. Itulah pendidikan yang diharapkan oleh Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai guru ini menuntun, bukan menuntut. Terus menjalankan posisi kontrol manajer dalam penerapan segitiga restitusi untuk mengembangkan motivasi intrinsik pada murid dan selanjutnya. Jadi ketika kita menerapkan segitiga restitusi tadi, kita secara tidak langsung sudah mulai menumbuhkan faktor intrinsik dari dalam diri anak tersebut untuk melakukan sesuatu Bapak Ibu. Terus kemudian faktor intrinsik ini bisa menjadikan murid atau menumbuhkan karakter murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka Bapak Ibu.
Nah, demikianlah sedikit pemaparan dari saya tentang disiplin positif atau budaya positif. Saya harapkan nanti ke depannya kita di SD Negeri 13 Kibus ini sudah bisa menerapkan budaya positif ini, Bapak Ibu. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan dengan moderator. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ermina Markazeli atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Dan untuk itu kita bisa belajar bahwa penerapan budaya positif di sekolah untuk aksi nyata itu untuk di sekolah kita biar lebih baik lagi. Dan dapat kita simpulkan bahwa budaya positif ini sangat bermanfaat untuk menuntut murid memiliki karakter bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Untuk acara selanjutnya kita sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atas pemaparan dari materi Ibu Ermina Markazeli, kami persilakan. Kepada Bapak Sugeng Siswanto, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Siswanto. Pada kesempatan ini saya mau bertanya kepada dua kita, bagaimana kalau ketika kita menerapkan restitusi ini, ketika pada tahap menanyakan solusi, siswa menjawab tidak tahu Pak. Karena kadang siswa ini belum bisa berpikir kritis, apalagi untuk siswa SD. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Kita tampung dulu pertanyaannya. Yang mau bertanya lagi kami persilakan. Ya, silakan untuk Ibu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana caranya agar saya tidak bingung dalam menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tanya jawabnya. Ibu dipersilakan untuk Ibu Ermina untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Yuli dan Pak Sugeng. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawab dulu pertanyaan dari Pak Sugeng ya. Bagaimana kalau ketika pada tahap menanyakan solusi anak jawab tidak tahu Bu? Bapak Ibu guru, saya paham posisi kita sebagai guru SD. Tahap berpikir anak-anak itu tidak akan mungkin sama pada posisi anak-anak sudah berada di SMP ataupun di SMA. Kalau di SMP dan di SMA, pola pikir mereka sudah mulai terbentuk. Jadi mungkin mereka akan lebih kritis. Tapi kalau di SD, ini kita baru tahap membentuk Bapak Ibu. Jadi ketika kita menemukan anak-anak, kira-kira nak apa solusi yang harus kalian lakukan dalam menghadapi masalah ini? Nah, tidak tahu Bu katanya. Jadi kita sebagai guru harus memberikan stimulus dulu. Nah, kira-kira kalau kamu berbuat salah itu kamu harus ngapain? Maka boleh kalau misalnya kamu buat salah sama teman, kira-kira ibu itu apa? Dia minta maaf Bu. Nah, jadi kalau kamu bikin salah sama ibu, kamu gimana? Oh iya Bu, saya minta maaf. Nah, misalnya anak tersebut tidak buat PR tadi ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira kalau kamu tidak bikin PR itu apa alasannya? Lupa Bu. Kalau kamu lupa, kira-kira di rumah ada nggak yang bisa bantu kamu mengingatkan? Makku Bu. Nah, siapa lagi nak? Pakku. Terus siapa lagi di rumah? Ayahku. Nah, kalau kamu ada PR, ingetin pulang sekolah nak ya. Ingetin. Nah, pas pulang sekolah, Mak, aku ada PR.
nanti aku mau buat PR. Nah jadi kira-kira apa yang solusi tadi? Oh Bu, aku minta tolong mak aku ngingatin Bu. Nah itu artinya kita sudah menstimulus, jadi perlahan. Gak apa-apa Bapak Ibu, kita tidak mungkin akan menuntut anak itu langsung berpikir kritis ya Bapak Ibu. Bisa kita tuntut, bisa kita kasih gambaran, bisa kita kasih contoh begitu ya Bapak Ibu. Terus pertanyaan dari Ibu Yuni, bagaimana caranya agar saya tidak bingung menerapkan restitusi ini? Jadi restitusi tadi kita ada 3 tahap Bapak Ibu ya. Tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, terus mengingat keyakinan kelas. Nah, agar kita tidak bingung Bapak Ibu, bila perlu yang contoh kata-kata pertahapan tadi kalian tempel di meja guru, kalian print. Nah ini validasi tindakan yang salah, ini apa menstabilkan identitas, ini tentang menanyakan keyakinan kelas. Jadi ketika anak ada melakukan kesalahan, menstabilkan identitas ini yang mana ya? Nah kalian bisa contoh, bisa ngepek. Jadi lama-lama dengan kita terbiasa melihat catatan, terbiasa lama-lama kita akan hafal sendiri Bapak Ibu, yakinlah. Pasti kita bisa sendiri, tapi dengan catatan kita harus benar-benar menerapkannya. Jangan kadang kita terapkan, kadang tidak. Baiklah, ini itu jawaban dari saya. Kira-kira bagaimana Pak Sugeng atau Ibu Yuni? Sudah cukup dengan jawabannya atau masih ada pertanyaan lagi? Oh iya, baiklah, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Erlita untuk jawabannya. Bagaimana Bu Yuni sama Pak Sugeng? Apakah sudah bisa dipahami? Baiklah, selesai sudah seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini tentang sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Semoga sosialisasi hari ini bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi di sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada salah-salah kata kepada Allah. Saya mohon ampun. Mari kita tutup acara hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan makan siang. Saya pun memiliki dokumentasi dalam pembuatan aksi nyata yang telah saya lakukan. Yang pertama, dokumentasi tentang curah pendapat dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang kedua adalah hasil keyakinan kelas yang telah kami buat. Yang ketiga adalah dokumentasi sosialisasi tentang budaya positif dengan rekan guru. Demikianlah pemaparan saya tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Terima kasih, salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat.